Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 28 Juni 2021 dengan episode Keep Calm and Wait and See. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Personal Income yang naik dari sebelumnya minus 13,1% menjadi minus 2%. Kemudian ada dari US Personal Spending yang turun dari sebelumnya 0,9% menjadi 0%. Kemudian ada dari US PCE Core Deflator month on month yang turun dari sebelumnya 0,7% menjadi 0,5%. Selanjutnya kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Sentul City Tbk atau BKSL yang pendapatan turun menjadi 451,85 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020, turun dibandingkan pendapatan 951,42 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Argo Pantes Tbk atau Argo yang meraih penjualan sebesar 1,05 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2021, naik menjadi 909,22 ribu US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT NFC Indonesia Tbk atau NFCX yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 21,33 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik dari laba 5,08 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, IHSG ditutup menguat 10 poin atau 0,17% menjadi 6.022. Sektor energi, konsumer siklikal, keuangan konsumer non-siklikal, industri dasar kesehatan bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 45 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari this week. Pekan ini mungkin akan menjadi pekan yang begitu dinantikan. Penantian tersebut akan dimulai dari tanggal 1 Juli, yang dimana hari Kamis akan menjadi tolok ukur terpenting dari pergerakan pasar. Dari dalam negeri seperti yang kita ketahui bersama, akan ada data inflasi dan PMI manufacturing yang akan hadir. Inflasi menjadi salah satu poin yang akan sangat diperhatikan saat ini, setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat adanya momen lebaran. Secara proyeksi kami melihat, inflasi secara year on year akan mengalami penurunan dari 1,68% menjadi 1,50%. Namun inflasi inti diproyeksikan mengalami kenaikan dari 1,37% menjadi 1,45%. Inflasi tentu saja boleh mengalami penurunan, tapi diharapkan tidak keluar dari batas toleransinya. Karena apabila inflasi mengalami penurunan lebih besar dari yang diperkirakan, tentu saja memberikan kita semua gambaran bahwa daya beli sudah terkena dampak dari kenaikan COVID-19 yang terjadi dalam satu pekan terakhir. Ini menjadi penting karena momentum pemulihan ekonomi tidak boleh terluka apabila menginginkan kuartal 2 2021 perekonomian Indonesia bisa bangkit. Begitupun dengan PMI manufacturing. Apabila PMI manufacturing kembali mengalami penurunan dalam tingkatan yang drastis, ini akan menciderai pasar yang akan kembali menimbulkan rasa pesimis lebih besar. Kenaikan COVID-19 yang terjadi pada hari Minggu kemarin cukup mengkhawatirkan nih bosku, karena kenaikan COVID-19 kemarin resmi membuat Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia dengan jumlah tertinggi positif terinfeksi COVID-19 dalam satu hari. Begitupun dengan kematian yang menjadikan Indonesia negara nomor 1 dengan tingkat kematian tertinggi dalam satu hari. Upaya pengendalian bukan lagi sesuatu yang main-main. Tindakan tegas dibutuhkan saat ini dari pemerintah untuk mengendalikan protokol kesehatan tanpa mengorbankan perekonomian. Langkah-langkah pemerintah selanjutnya akan menjadi perhatian bagi pelaku pasar dan investor jelang akhir kuartal 3 2021. Tidak hanya dari dalam negeri tapi dari Amerika juga akan menjadi penentu pekan ini. Beberapa data ekonomi seperti Confidence Board Consumer Confidence, Durable Goods Orders, Factory Orders, Unemployment Rate, Change in Non-Farm Payrolls, PMI Manufacturing, dan ADP Employment Change akan mencuri perhatian. Ini merupakan data-data penting yang harus kita perhatikan pada pekan ini karena akan mempengaruhi pergerakan pasar di Amerika yang tentu sedikit banyak akan memberikan implikasi terhadap pergerakan pasar dalam negeri. Data perekonomian Cina terkait dengan Caixin PMI Manufacturing, komposit, dan servis juga menjadi perhatian nih bosku. Sejauh mana perekonomian Cina bisa kembali solid di tengah fase pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini.
Dari Cina, kita jalan-jalan ke Jepang yang dimana data perekonomian yang muncul akan mencuri perhatian. Jobless rate, job to applicant ratio, retail sales, industrial production, dan tentu saja berbagai data Tankan Large Manufacturing Index, Manufacturing Outlook, dan All Industry Capex menjadi sorotan. Membaiknya data perekonomian Jepang akan menjadi sebuah cerita tersendiri bagi Jepang yang tengah berusaha untuk menjaga perekonomiannya untuk tetap berjalan di tengah kegalauan mereka untuk mengadakan Olimpiade. Data-data PMI Manufacturing Composite dan Service juga menjadi perhatian. Minggu ini menandakan awal bulan baru bagi perekonomian. Data ekonomi nanti akan menjadi penentu pergerakan pasar selanjutnya meskipun realistis dibutuhkan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kabar baik. Perubahan peraturan tarif ekspor CPO dinilai dapat berdampak positif bagi kinerja emiten sawit di tengah penurunan harga sawit yang terjadi hingga saat ini. Sebelumnya pemerintah berencana akan mengubah tarif ekspor CPO pada PMK 191/05/2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tarif pajak ekspor minyak kelapa sawit mentah dimulai dengan harga $750 per ton. Setiap $50 kenaikan harga CPO akan ada kenaikan dua tarif, yaitu $20 per ton untuk CPO dan $16 per ton untuk setiap produk turunannya. Sedangkan untuk tarif maksimal harga CPO di atas $1.000 per ton akan ada tarif flat $175. Jadi tidak ada kenaikan progresif yang tidak terbatas tapi menggunakan threshold $1.000 di mana tarifnya flat. Rancangan baru besaran pungutan ekspor untuk produk minyak sawit mentah dan turunannya mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Menurut Ketua Umum GAPKI yaitu Joko Supriyono, penurunan pungutan ekspor telah disesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan dana untuk mengembangkan industri hilir sawit dan program sawit rakyat. Kami melihat ini cukup penting saat pemerintah ingin pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat. Selain itu, pungutan ekspor yang rendah bisa meningkatkan daya saing sawit di pasar internasional. Berdasarkan data, eksportir harus mengeluarkan biaya tambahan sampai $399 per ton yang berasal dari akumulasi kewajiban pembayaran pungutan ekspor dan biaya keluar. Per Juni, biaya keluar yang dikenakan untuk ekspor adalah $183 per ton karena harga referensi telah berada pada rentang $1.200 sampai $1.250 per ton. Sementara untuk pungutan ekspor telah mencapai $255 per ton karena harga CPO stabil di atas $995 per ton. Peningkatan ekspor sawit sangat penting karena akan menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap positif, bahkan surplusnya akan makin besar. Kemudian cerita selanjutnya datang dari gas, apa kabar? Kementerian Perindustrian mencatat hingga April serapan dari gas industri dengan harga tertentu mencapai 79,63% atau 954,76 BBTUD dari total alokasi 1.199.081 BBTUD. Berdasarkan data tersebut, industri yang tercatat melakukan serapan tertinggi yaitu oleokimia sebesar 85,59% dan terendah yaitu industri baja sebesar 48,05%. Naiknya permintaan dinilai menjadi trigger terhadap naiknya utilitas pabrik sehingga serapan dari gas industri ikut meningkat. Tentu hal ini menjadi indikasi positif di mana produktivitas industri dalam negeri telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah tekanan pandemi di tahun 2020 yang memberikan dampak pada turunnya utilitas pabrik dan juga permintaan. Kementerian Perindustrian juga menyebut terdapat 3 sektor yang saat ini mengusulkan agar mendapat harga gas tertentu atau $6 per MMBTU, menyusul 7 industri yang saat ini juga telah menikmati gas dengan harga tersebut. Saat ini gas murah sedang dalam pertimbangan bagi Kementerian ESDM untuk dapat direalisasikan guna mendukung sektor yang membutuhkan dan menjaga tren ekspansi dari sektor tersebut. Harapannya, dengan harga gas yang stabil dan rendah dapat mendorong utilitas pabrik naik kembali seperti sebelum pandemi, sehingga tren ekspansi yang saat ini terbentuk dapat stabil dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Namun di satu sisi, pemerintah juga perlu mengencarkan stimulus fiskal lewat program PEN guna menjaga permintaan dapat menyeimbangkan penawaran, sehingga produktivitas dari industri dapat terserap sempurna di pasar. Tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa utilitas pabrik meningkat apabila aktivitas perekonomian pun meningkat. Kenaikan COVID-19 yang terjadi saat ini mampu untuk menekan kenaikan dari utilitas pabrik. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.946 hingga 6.060. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku.
Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari Inco, yang ketiga ada dari BBRI, dan yang keempat ada dari WIIM. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang meluncurkan produk minuman baru. Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat di saat ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19. Hal ini secara tidak langsung mengubah pola masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan yang semakin meningkat. Perusahaan yang bergerak di farmasi dan jamu meluncurkan produk minuman kesehatan herbal terbaru bernama Jamu Heritage. Produk yang diluncurkan dengan 3 varian rasa yaitu kunyit asam, beras kencur, dan teh jamu. Diluncurkan varian produk tersebut tentunya akan memberikan suatu peluang bagi perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat yang semakin dibutuhkan saat ini. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 715 dan tingkat probabilitas sebesar 68%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 965 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Kemudian yang kedua ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Tbk yang akan ekspansi ke bisnis internet dengan membangun fiber optik untuk data internet di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Di saat perkembangan infrastruktur 5G di Indonesia, perusahaan yang bergerak sebagai operator jalan tol tertarik masuk ke bisnis internet dengan membangun fiber optik. Sebagai informasi, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR melalui anak usahanya, PT Jasa Marga Related Business, yang akan ekspansi ke bisnis internet dengan membangun fiber optik untuk data internet di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3.450 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.850 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.